Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Gorontalo, yang kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Hamka Hendra Nur, yang kami hormati Ketua Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesti yel-yel tadi kan sudah ada yel-yel tadi. Jadi saya bilang apa? Yel-yel apa? Okay. Saya akan pimpin yang keras tapi yel-yel kelompok Belimbing 25 Satu berjuang berhasil. Ulang lagi, yel-yel kelompok Belimbing 25 bersatu berjuang berhasil. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kabinda, Bapak Suryono yang hadir pada bersama-sama. Yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan BI di Gorontalo, Belimbing 25 yang saya cintai dan saya banggakan. Hidup Belimbing. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk kita bisa melonsing Germas Betari di kelurahan Ipilo. Pak Lurah ada? Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Pak Camat? Ibu Camat. Tepuk tangan buat Ibu Camat dulu. Bapak-bapak TNI Polri, Babinsa, Babinkamnas, Tipmas, teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin menjelaskan kenapa ada gerakan Germas Matahari ini. Pertama-tama ini kita rapat di high level meeting di BI ya, setelah dilaporkan semua, ternyata harga cabai itu bisa sampai 120.000. Ini kalau kata orang gila ini cabai. Kalau bisa dikonversi ke beras, sudah dapat 10 kilo Bu. Bayangkan 10 kilo itu bisa dikonsumsi satu keluarga berapa lama. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita buat pasar murah, coba
kita sering teruk ya Pak Sekda ya. Yang diserbu cabai dulu Pak. Ya, jadi saya tanya yang jualan beras, Pak, beras habis Pak Gubernur. Tapi kenapa Bapak sepi? Tidak apa-apa Pak, cabai dulu. Nanti selesai sore baru habis juga saya diserbu. Jadi yang dibeli duluan itu cabai Pak Rijal. Ini kan fenomena yang terbalik-balik. Yang ketiga, orang Gorontalo itu mengkonsumsi cabai bukan seperti di Jawa. Kalau di Jawa kan dikeringkan Pak, dikeringkan disimpan Pak Kadis. Jadi untuk konsumsi rumah tangga berapa bulan bisa tersimpan dengan baik. Jadi dia jemur dulu kering. Tapi orang Gorontalo mana ada makan cabai kering. Kalau kering dia buang, ini apa ini? Yang ada yang begini Pak Kasat, ambil sampai makan. Langsung petik. Jadi harus segar-segar seperti buah. Saya juga ketemu dengan Pak Kapolda yang dulu Pak Wiagus. Orang Sunda kan juga suka konsumsi agak pedas-pedas. Jadi saya tanya, Pak Kapolda, saya Pak kalau pulang ke sana ke Bandung, saya bawa cabai. Saya bawa 3 kilo, 5 kilo. Saya tanya konsumsi berapa? Lama. Kalau di Gorontalo itu Pak cuma seminggu 2 minggu selesai itu urusan. Jadi dia bilang lama Pak dibawa ke sana. Nah oleh sebab itu kalau ini kita tidak kendalikan Bapak Ibu sekalian, ini akan terjadi ketimpangan. Orang akan mengkonsumsi rica terus dikonsumsi itu karena orang Gorontalo itu masakannya cuma 2 Pak Bapak Ibu. Apa? Pidis dan pidis sekali, atau enak dan enak sekali, hanya itu. Nah kalau enak dan enak sekali, pidis dan pidis sekali, yang mendominasi makanan itu adalah rica. Walaupun kami sudah lama nih kalau makan mencret terus sudah. Ini Bang Arsad nih kawan senior saya, makan terus walaupun tisu habis di rumah tuh hajar aja terus, makannya mudah-mudahan. Oleh sebab itu, waktu pertemuan di BI, saya ngomongin Pak Sekda, waktu itu saya pimpin langsung Pak, rapat high level meeting untuk memantau tingkat inflasi. Saya bilang Pak Sekda, Pak Roni, kita ini harus ada gerakan menanam cabai atau gerakan menanam rica. Minimal konsumsi rumah tangga itu bisa teratasi. Dan ini adalah salah satu untuk kita bisa mendorong ekonomi masyarakat bisa bergerak. Di kesempatan hari ini juga saya ingin melaporkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya tadi acara kemarin Pak Sekda, saya panggil GM Hotel Aston. Sekarang okupansinya, pergerakan orang berkegiatan di Gorontalo itu sudah sangat naik. Jadi mudah-mudahan walaupun kita tidak terlalu harus gembar-gembor, baru begini begitu. Pejabat tuh pokoknya bekerja aja. Saya bilang ke teman-teman Kadis, bekerja aja sudah. Kalau kita nanti melayani diskusi di media, di medsos, nggak habis-habis. Nanti diskusi terus tidak sembahyang, diskusi terus tidak kerja Pak. Jadi kerja aja. Pemerintah itu kerja hanya 2, kerja 3, kerja melayani rakyat dan jangan menyakiti hati rakyat. Itu cukup. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin melaporkan, walaupun ini gerakan cabai, karena ini ketemu dengan rakyat kita harus laporkan. Sekarang kita lagi konsentrasi pengembangan SDM. Kalau mampu saya terlambat tadi karena saya harus menerima Pak Dirjen dari Kemendikbud. Ini kita soal bicara tentang sumber daya manusia Gorontalo Pak. Sekarang kami, saya Pak Sekda, Karo, semuanya kami keliling. Satu adalah memperbaiki infrastruktur anak-anak kita yang sekolah di luar Jawa. Kami sudah lihat asrama di Manado. Bahkan insya Allah tahun ini kita akan bikin koordinator penghubung di sana yang selama ini belum ada Pak di sana. Karena apa? Untuk memastikan anak-anak kita yang berkuliah di Manado itu dalam pengendalian, dalam pengawasan pemerintah. Kami sudah berkeliling
di asrama Gorontalo yang ada di Salemba Tengah. Kita akan konsen betul melihat anak-anak kita yang kuliah di sana, dan kemudian bahkan kami lagi ngomong dengan Pak Sekda, nanti kita kerjasama dibangun dengan pihak ketiga Pak Roni, untuk kita bikin hotel sekaligus bikin asrama. Ya. Kita bikin aset, tetap aset kita, tapi kita bisa BOT dengan pihak ketiga seperti dengan daerah-daerah yang lain. Sumatera Barat sudah ada model hotel begitu, Maluku sudah punya. Nah, jadi asrama itu kita lagi nego ini. Jadi kita yang menggambar, sudah diserahkan Pak Sekda, pihak ketiga suruh menggambar 120 kamar. Kita minta di situ ada kantor perwakilan, kita minta di situ ada rumah singgah untuk berobat di di RSCM. Kemudian bikin hotel di situ. Aset-aset tetap kita. 25 tahun jadi punya kita, dan tiap tahun kita dapat uang dari situ. Di Bogor, anak-anak mahasiswa, Pak Gubernur, kami sudah bocor Pak. Kalau hujan sedikit air naik. Syukur alhamdulillah kita sudah renovasi. Dan sekarang kalau sempat ke Bogor, lihat asrama mahasiswa. Sudah mantap Bapak Ibu sekalian. Mantap Pak Gubernur. Kami datang ke Surabaya melihat asrama Gorontalo yang di Surabaya. Ada Pak Karo nggak sini? Pak Refli, kita datang. Ada, mana? Komandan saya. Nah, Pak Refli. Di Surabaya kami sudah membenahi dan sudah bagus sekali. Kami titip pesan untuk dijaga asramanya. Kami terus ke Malang ya, Pak Sekda. Lihat asrama Gorontalo yang ada di Malang. Insya Allah Agustus ini sudah mulai pengembangan. Kami total renovasi habis semuanya, Pak. Anak-anak yang ada di situ kita carikan tempat kos selama sampai dengan Desember, dan insya Allah Januari kita sudah bisa meresmikan asrama Gorontalo yang ada di Malang. Kami ke Jawa Barat. Izin Pak Kawan ya. Mumpung dengan masyarakat walaupun menanam cabai, saya harus laporkan ya. Biar keterangan masyarakat yang ibu-ibu yang punya anak-anak sekolah di sana perlu ini. Kami ke Bandung Pak, Bapak Ibu. Kami negosiasi dari pagi sampai sore selama bertahun-tahun. Dulu sempat dilakukan oleh Bang Rusdi dengan Bang Rusdi, belum sempat dieksekusi. Akhirnya asrama putra dan putri itu diserahkan kepada kami, jadi aset pemerintah Provinsi Gorontalo. Dan kita tahun ini kita sudah anggarkan untuk renovasi. Ya. Kita belum sempat ke Semarang, kita belum sempat ke Jogja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa harus kita konsentrasi di SDM? Membangun struktur 5 tahun, 6 tahun rusak. Tapi kalau Bapak tidak membangun SDM orang Gorontalo, anak-anak kita tidak hebat, tidak ada yang akan menjadi pejabat gubernur, tidak akan menjadi sekda. Kalaupun jadi, kualitasnya pas-pasan. Makanya kita harus konsentrasi di sumber daya manusia. Negara-negara maju seperti itu. Saya ngomong dengan Pak Dirjen, konsepnya apa Pak? Saya ingin membangun sumber daya manusia. Mantap. Ini yang kedua, kita lagi gagas konsep. Bapak Ibu tahu tidak kenapa kita mendirikan Provinsi Gorontalo? Saya adalah bagian dari itu Pak, dan konsep awal untuk bisa Gorontalo terpisah dari Provinsi Sulawesi Utara. Karena kami yang besar dan kami yang sekolah di Sulut sangat susah. Kenapa kita orang pindah ke Jakarta? Karena harusnya saya jadi dosen, itu tidak bisa jadi dosen ya. Maka harus kita merantau jauh-jauh, dan itu yang semuanya yang kita lakukan. Sekarang begitu jadi provinsi, kemarin Pak Kapolda laporkan untuk penerimaan Akpol tidak ada satupun anak-anak Gorontalo. Sadar nggak kita? Untuk penerimaan Akmil tidak ada orang Gorontalo. Jatah kita diambil orang lain Pak. Sadar nggak? Padahal selama hampir 22 tahun harus kita melahirkan perwira-perwira menengah, perwira-perwira tinggi yang asli orang Gorontalo.
Itu penting. Oleh sebab itu, saya udah bilang, mana Pak Karo? Kita akan panggil tokoh-tokoh kita yang sudah pernah berkarir di sana, yang jenderal, polisi maupun tentara. Kita akan sewa pihak ketiga ya, dari Polda dan Danrem untuk dia keliling ke sekolah-sekolah mengambil 10 terbaik untuk dia latih secara fisik. Karena kelemahan kita itu, anak-anak kita itu fisiknya kurang. Suruh dia, Pak Wahidin datang ya, Pak, tidak ada. Jadi kita akan suruh yang pelatih-pelatih dari polisi dan tentara ini, dia masuk ke SMA-SMA itu dan tanyakan mana yang menjadi apol, angkat tangan. Baru dilatih selama 5 bulan dan per anak itu kita udah tanya 75 juta, kami biayai. Ya. Minimal kalau 4 jatah kita dapat 2 Pak. Selama 5 tahun kalau sudah jadi perwira tinggi, jadi jenderal-jenderal, baru itu sudah enak. Punya jatah. Sekarang kan kita orang tidak punya Pak. Ada Pak Avanti sudah pensiun. Ada Pak Jenderal Katiri sudah pensiun. Tidak ada. Nah, jadi itu nanti kita akan anggarkan Pak. Cari yang terbaik, minimal kalau ada 4 orang kita dapat 2 akpol. Ada 4 orang atau 5 orang, 6 orang kita dapat setengahnya 3 orang untuk jadi akademi militer. Itu baru oke. Kalau sipil dia bergerak SDM-nya, kemudian TNI Polri dia bergerak, Bapak, saya cuma 2,5 tahun paling lama Pak. Sudah itu saya balik ke Jakarta lagi dengan istri. Bapak pegang omongan saya, 5-10 tahun Pak, hebat Gorontalo. Asal kita konsentrasi dia. Amin. Betul, saya ngomong betul. Bapak membangun infrastruktur rusak. Tapi kalau Bapak bangun SDM yang kuat, maka insya Allah ke depan akan lebih baik. Itu konsepnya. Sekarang saya tadi baru ngomong dengan Pak Dirjen. Ini belum ngomong cabai nanti terakhir Pak. Ini penting. Saya bilang Pak Dirjen, sekarang kecenderungan orang Gorontalo untuk sekolah kayak kami dulu ke Unsrat itu sudah menurun. Dan itu yang ngomong pembantu rektor, wakil rektor 1 bidang akademik. Waktu kami MOU di Unsrat, Pak Gubernur, sekarang orang-orang Gorontalo sekolah di Unsrat so sadiki, so turun. Itu apa menandakan bahwa sekarang kesadaran orang Gorontalo itu sekolah di Gorontalo sudah lebih banyak. Karena apa? Institusi pendidikan kita itu sudah bagus Pak. UNG sudah bagus, Universitas Muhammadiyah bagus, Universitas Gorontalo juga bagus. Bahkan sekarang diminati oleh yang dari luar Gorontalo. Sekarang di UNG, tadi Pak Rektor mendampingi. Sudah hampir 27 provinsi ada di sini Pak. Dari Bangka itu mahasiswa 7.000. 7.000 kalau dia saja tiap bulan 1 juta, Bapak bayangkan berapa ratus juta, berapa miliar uang itu berputar di sini. Jadi jangan tanya yang konsep-konsep Pak Gubernur, apa ini visi, kita orang urus yang ini. OPD kita suka berkegiatan di Manado. Itu sama aja memindahkan APBD kita ke Manado. Makanya saya bilang tidak boleh satupun berkegiatan di luar Manado. Mantap. Iya. Sekarang coba tanya Bapak, jangan saya ngomong, Bapak tanya deh. Kalau dia berkegiatan di kita, hotel terisi, yang kerja orang Gorontalo, dia belanja cabai, rica, segala macam tomat, belanja ayam, belanja itu, kemana coba? Ke petani dan nelayan. Yang kerja siapa? Ya orang kita. Baru itu ekonomi bergerak, begitu logika berpikirnya, begitu bergerak. Walaupun kurang populer, tapi alhamdulillah sudah jalan sekarang. Waktu bikin halal bihalal, Dirut Bang Surut Go, dia telepon Pak Gubernur, boleh enggak menghadiri halal bihalal di Manado? Pak, kalau Bapak bikin di Manado, haram saya datang. Kecuali Bapak bikin di Gorontalo, dia bikin di Gorontalo. Dia datang di Gorontalo, dia bikin. Datang itu 80 terisi hotel semua. Begitu raker kemarin tanggal Pak As ya, tanggal 2, tanggal 3, semua hotel terisi Pak. Bapak bayangkan putaran uang di situ. Berputar uang di Gorontalo. Begitu. Jadi berputar uang di Gorontalo. Nah itu Bapak Ibu sekalian, maka mohon
kami dibantu, mohon kami didoakan. Insya Allah tahun depan kita akan bikin kegiatan internasional. Kenapa bikin kegiatan internasional? Biar banyak orang yang datang, ekonomi bergerak di sini. Doakan kami. Tahun depan itu kita akan bikin kejuaraan mini football Asia, Pak, di Gorontalo. Baru kita akan bikin kejuaraan Asia takraw di Gorontalo. Itu, jadi bisa bergerak semuanya ini. Infrastruktur bergerak, kemudian ekonomi bergerak. Nah, kita masuk ke cabai. Nah, ini soal cabai, mak-mak, ibu-ibu, tolong ditanam semuanya. Kita tanam, nanti dengan pembagian saya dengar Pak Mulyadi, pertanian 75.000, pangan 25, kurang lebih hampir 100.000. Kita akan bagi ini semua. Bapak Ibu silakan menanam, satu konsumsi rumah tangga bisa teratasi dan bisa substitusi ke lain, bisa belanja yang lain, tapi minimal cabai sudah bisa teratasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, atas nama pemerintah kami mengapresiasi Pak Kadis semangat dan Pak Roni, semua OPD yang turut serta dalam gerakan menanam, gerakan masyarakat Batanam Merica Sandiri ini atau Germas Batari. Mudah-mudahan, karena ini juga waktu panennya tidak banyak. Cabai itu berapa sih? Sebulan ada? Ya sudah 3 bulan. 3 bulan tanam terus, kalau sini tanam, sana tanam. Dan apalagi kalau di rumahan itu kan tiap hari bangun pagi siram, bisa dikonsumsi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, gerakan kita yang penting fokus, tidak perlu harus yang besar-besar, yang penting menyentuh, membantu keperluan masyarakat. Itu cukup untuk kita lakukan, sehingga nanti ke depan SDM kita hebat, ekonomi kita berputar, masyarakat sejahtera, mudah-mudahan Gorontalo semakin baik. Terakhir, ini saya himbau, tolong kasihan, vaksin booster 3 ini kita kurang. Ya, ibu-ibu ya. Jadi ini masih ada ini, jadi harus kita booster. Dan pesan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, soal ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, soal stunting. Ini istri mau bikin satu hari 1 telur, one egg one day. Jadi setiap anak-anak itu kita akan berikan 1 butir telur setiap hari, sehingga anak-anak, Bu, kalau stunting, kalau dulu zaman Orde Baru namanya gizi buruk, kalau sekarang ini kan bahasa agak lebih keren, stunting. Sebetulnya sama aja nih ya, sama gizi buruk. Ini pasukannya nih, pasukan tim PKK. Bu Camat, mohon dibantu. Ini kita orang kaya akan ikan. Di Jepang tuh ikan, makanya orang-orang hebat. Dorong ikan, jangan sampai gizi buruk. Kalau gizi buruk, maka wajah sumber daya Gorontalo itu juga buruk. Pasti, logikanya begitu. Jadi harus dari sejak dini, sejak di dalam kandungan sampai dia lahir, kita jaga betul-betul anak-anak kita SDM ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya kira mudah-mudahan dalam kesempatan ini di Desa Ipilo, saya atas nama pemerintah selaku pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo, dengan ini berharap pada Bapak Ibu sekalian untuk mari kita sama-sama masyarakat mulai menanam cabai, karena ini menjadi hal yang penting. Bukan lagi cabai ini jadi barang yang barang yang tidak penting, tapi di Gorontalo menjadi yang penting dan yang utama. Karena kita orang cabai ini pedas, Pak, tidak dapat di mana-mana. Nah, yang penting tahan perut aja Pak Hasan. Kalau makan kebanyakan ya sering-sering ke belakang. Kalau tidak terbiasa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, hari Sabtu 13 Agustus tahun 2022, secara resmi saya meluncing Germas Batari, gerakan masyarakat buat tanam cabai sendiri di Desa Ipilo ini. Mudah-mudahan diikuti oleh semua masyarakat kabupaten kota di seluruh provinsi Gorontalo, sehingga
dapat yang baik. Dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim.